Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sunnah TV, kembali lagi bersama Sunnah TV di acara kisah inspiratif untuk kita semua. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita subscribe channel ini terlebih dahulu guys, agar channel ini semakin berkembang. Silakan diklik loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari setiap video yang diupload. Oke guys, banyak sekali di dunia ini kisah-kisah inspiratif dari masa ke masa. Dan kali ini ada kisah dari manusia terakhir yang diberikan Allah kenikmatan berupa surga, yaitu adalah manusia yang terakhir dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan perihal gaib di akhirat kelak. Tertawa sekaligus menangis ketika mendengar salah satu kisah akhirat, yakni tentang penghuni surga terakhir. Kasih sayang Allah dan rahmat Allah yang luas tampak dalam hikmah kisah tersebut. Al-Kisah, terdapat seorang yang berbeda di neraka, yang berada di neraka. Ia terus berusaha melewati dahsyatnya panas api neraka. Terkadang ia mampu berjalan kaki, namun sesekali terjatuh tertungkup. Seringkali hangus dibakar api neraka. Jatuh bangun ia berusaha melewati siksaan demi siksaan. Acap kali berhasil selangkah, ia mengharap bantuan Allah. Dengan tertatih dan dalam waktu yang lama sekali, ia pun berhasil meninggalkan neraka. Segera ia berseru, "Segala puji Allah yang menyelamatkanku darimu, hai neraka." Tentu saja dia bersyukur karena tak ada yang mampu melewati neraka kecuali dia. Namun, keluar dari neraka bukan akhir dari penderitaan atas hukuman bermaksiat di dunia. Ia masih merasakan panas yang sangat dan begitu kehausan. Ia pun melihat sekeliling dan bertuju pada sebuah pohon, namun jaraknya sangat jauh. Ia pun meminta kepada Allah agar mendekatkannya pada pohon tersebut. Ia pun meminta kepada Allah dengan berseru, "Ya Allah, mohon dekatkan aku ke pohon itu. Aku ingin berteduh di bawahnya dan bernaung dan meminum airnya." Pinta orang itu. Allah pun bertanya kepadanya, "Wahai cucu Adam, jika aku dekatkan kau ke pohon itu, apa kau akan meminta hal lain lagi kepadaku?" Tanya Allah kepadanya. Orang itu pun segera menjawab, "Tidak wahai Rabbku, aku berjanji tidak akan meminta hal lain." Ujar yang tak sabar menanti keteduhan di bawah pohon setelah sekian lama dihukum di neraka. Saat itu, pohon yang di hadapan matanya sangat menggiurkan dan juga jauh. Allah pun mengabulkan permintaannya. Ia pun berada di bawah pohon itu seketika, kemudian segera meminum air darinya. Namun setelah itu, ia kembali melihat sebatang pohon yang lebih rindang dan indah pada pohon pertama yang ia telah berteduh di bawahnya. Melihatnya, lupa orang itu kepada janjinya. Ia pun kembali meminta pertolongan Allah agar didekatkan kepada pohon kedua. Ia pun meminta kepada Allah, "Wahai Allah Rabbku, mohon dekatkan aku kepada pohon itu. Aku ingin berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Aku tidak akan meminta hal lain lagi." Pintanya. Allah pun berfirman, "Hai cucu Adam, bukankah kau telah berjanji tak akan meminta hal lain?" Orang itu pun menjawab, "Ya benar, ya Allah, tapi kali ini saja. Aku benar-benar tak akan meminta hal lain lagi." Pintanya. Allah pun memaklumi dan dengan kasih sayangnya
Allah mendekatkan orang itu ke pohon kedua. Orang itu pun dapat berteduh di pohon yang jauh lebih indah dan rindang dari pohon pertama. Namun ternyata pohon kedua itu berada di dekat dengan pintu surga. Setiba di pohon tersebut, ia mendengar suara penghuni surga yang diliputi kebahagiaan. Apa daya, ia tak kuasa ingin memasukinya lagi. Ia melanggar janjinya dengan Allah. Ia kembali meminta pada Allah. Ia ingin agar Allah memasukkannya ke dalam surga. Ia pun memohon kepada Allah untuk sekian kalinya. Ya Allah, ya Rabbku, masukkanlah aku ke sana, jannah, surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Pintanya menunjuk pada surga yang kenikmatannya tak pernah terbayangkan oleh manusia di bumi. Allah Ta'ala pun kembali berkata dan mengingatkan akan janjinya yang tadi barusan saja ia katakan. Wahai cucu Adam, hal apa yang membuatmu puas? Apakah kau ingin aku berikan dunia dan segala isinya? Orang itu pun menjawab, ya Tuhanku, apakah kau tengah mengejekku? Tentu saja, kaulah Tuhan pemilik alam semesta, ujarnya. Allah pun tertawa, seraya berfirman, aku tidak mengejekmu, tapi aku maha kuasa mewujudkan apa yang kau inginkan. Maka dimasukkanlah orang itu ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ia pun berkumpul dengan hamba Allah yang lain yang tak pernah menyekutukannya. Dia pun menjadi orang terakhir yang masuk surga, sang penghuni surga terakhir. Kisah tersebut dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud tertawa saat menceritakannya pada sahabat Rasulullah yang lain. Beliau tertawa sangat mengisahkan bagian si penghuni surga terakhir menginginkan surga. Saat bagian ini, penghuni surga terakhir berkata kepada Allah, ya Tuhanku, apakah kau tengah mengejekku? Tentu saja, kaulah Tuhan pemilik alam semesta. Ibnu Mas'ud pun tertawa. Ia berkata kepada orang-orang yang mendengarkan kisah itu, apa kalian ingin bertanya mengapa aku tertawa? Para sahabat pun bertanya. Ia pun ingin menjawab, ya mengapa engkau tertawa? Ibnu Mas'ud pun menjawab, karena aku melihat Rasulullah SAW tertawa saat mengisahkan hal yang sama. Saat mendengar kisah itu dari Rasulullah, aku pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa Anda tertawa? Beliau pun menjawab, karena Tuhanku, Tuhan seluruh alam juga tertawa. Sabda Rasulullah SAW. Demikian kisah sang penghuni surga terakhir yang diriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW. Banyak hikmah yang dapat kita petik, terutama tentang sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang serta Maha Pengampun. Allah lah Al-Ghafur berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Oleh karena itu, mari berlomba-lomba meraih rahmat dan ampunannya yang maha luas. Sadaqallah.